Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Akila Rahadatul Aisyah Haryadi dari kelas 11 EC9 dengan nomor presensi 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas pendidikan agama Islam, yaitu video dakwah. Dan tema yang saya ambil kali ini adalah adab di media sosial, menjaga jemari dari maksiat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, kita hidup di zaman yang serba digital. Hampir setiap detik itu kita habiskan dengan menatap layar, berinteraksi dengan dunia maya. Seakan dunia nyata yang kita jalani ini hanyalah dentingan jam yang terus berjalan. Dulu, kita takut terhadap bahaya lisan. Sekarang ada bahaya yang lebih cepat dan lebih luas dampaknya, yaitu bahaya jari dan ketikan di media sosial. Inilah tema kita pada kesempatan kali ini, adab di media sosial, menjaga jemari dari maksiat online. Kita akan merenungkan, sudahkah jemari kita ini menjadi jembatan pahala atau justru sarana untuk dosa? Nah, untuk poin yang pertama, yaitu kewajiban tabayun atau jaminan anti hoax. Teman-teman sekalian, sebelum kita share, retweet, atau forward suatu berita, Islam telah mengajarkan satu prinsip emas, yaitu tabayun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun." Nah, ayat ini adalah rambu lalu lintas digital bagi kita. Berapa banyak kekacauan, permusuhan, dan kesalahpahaman yang terjadi hanya karena kita malas menekan tombol pause sejenak, lalu melakukan tabayun. Jika beritanya baik, kita akan rugi karena tidak memastikan kebenarannya. Jika beritanya buruk atau bohong, kita telah menjadi penyebar kebohongan, dosa besar. Yang kedua, larangan ghibah dan fitnah online. Dulu, ghibah atau menggunjing terjadi di majelis-majelis kecil. Sekarang, ghibah bisa diviralkan, bisa disebarluaskan, dan bahkan orang-orang yang tadinya tidak mengetahui tentang itu, dia membaca itu sudah termasuk ghibah. Kita mengomentari aib orang lain, membongkar rahasia, atau mencela dalam kolom komentar, seolah-olah jari kita kebal dari pertanggungjawaban. Ingatlah peringatan keras dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika jemari kita mengetik, itu sama dengan lisan kita yang berbicara. Jika yang kita ketik itu buruk atau hanya sekedar memancing perdebatan dan amarah, maka lebih baik kita diamkan jemari itu. Jadikanlah kolom komentar dan status Anda itu sebagai tempat untuk menebar kebaikan, bukan arena caci maki. Poin ketiga, yaitu kehati-hatian dalam berbagi. Pernahkah kalian itu melihat orang yang memamerkan kemewahan hingga menimbulkan iri, atau memposting keluh kesah berlebihan hingga menimbulkan seuzon? Islam itu mengajarkan tawadu atau rendah hati dan menjaga perasaan orang lain. Pesan Nabi Muhammad SAW, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Media sosial harusnya bermanfaat. Jika postingan kita tidak menambah ilmu, tidak menambah iman, bahkan malah menimbulkan iri atau dengki, bahkan riya, maka ia adalah perkara yang tidak bermanfaat, dan kita wajib meninggalkannya. Saring sebelum sharing. Nah, teman-teman sekalian, media sosial adalah pisau bermata dua.
ia bisa menjadi saksi amal saleh kita atau bukti dosa jariah kita. Dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal, karena postingan buruk atau fitnah yang kita sebarkan terus dibaca dan dibagikan ke orang lain. Jadi, jika kalian menyebarkan sesuatu yang seperti menebarkan hoax atau gosip, dan itu meskipun kalian sudah meninggal, kalian akan tetap mendapatkan dosanya karena sudah disebarkan ke orang lain, dan orang lain di media sosial itu terus membacanya, terus membagikannya, maka orang-orang itu akan terus membacanya padahal kalian sudah meninggal dan kalian tidak terus menyebarkan itu. Namun karena dia sudah ada di media sosial, dia tidak dihapus, dia terus dibagikan ke orang lain dan orang lain terus membaca, itu yang menyebabkan dosa jariah atau dosa kalian terus mengalir meskipun kalian sudah meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, mari kita bertekad mulai hari ini untuk mengendalikan jemari kita. Untuk tips-tipsnya, itu saya ada 3. Yang pertama, stop hoax, yaitu pastikan kebenaran atau tabayun sebelum menyebarkan. Yang kedua, stop gibah. Gunakan kolom komentar untuk mendoakan, bukan mencela, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita untuk mendoakan saja, untuk berkata yang baik. Yang ketiga itu stop riya atau bagikan yang bermanfaat, tinggalkan yang menimbulkan kesombongan dan iri. Mungkin itu tips dari saya agar menghindari perbuatan tercela. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati, lisan, dan juga jemari kita dari hal-hal yang tidak disukainya, sehingga setiap ketikan kita bernilai pahala, setiap apa yang kita share itu bernilai kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.